Rata-rata termasuk di Kabupaten Bengkalis itu 3 subsektor, kerajinan, kuliner, fashion. Juga sedang ingin mendorong agar pemerintah menyediakan yang namanya Creative Hub atau pusat kreatif. Bahwa kita harus mendorong pembentukan organisasi yang difasilitasi oleh pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif. Daripada nanti komunitas menjadi komoditas. Nah, kira-kira seperti itu. Kompetisi yang setara dan nanti fenomena seperti TikTok Shop ini akan dapat diatasi. Hai, saya Devra Asrianda, selamat datang di channel YouTubeku. Jadi teman-teman, hari ini kita akan seperti biasa ya, kebetulan kita mengajak salah satu orang yang berperan aktif di ekonomi kreatif, di bidang ekonomi kreatif di Bengkalis. Dan ya, tentunya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputaran tentang ekonomi kreatif. Dan beliau ini adalah seorang ketua Bengkalis Creative Network, yaitu Bang Riza Zuhelmi. Oke, dah hadir di sini di tengah-tengah kita kawan-kawan. Jadi teman-teman bisa mengambil banyak ilmu dari video ini dan jangan di skip. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Bang Devra. Oke, siap Bang Devra. Memang kita nih kalau kelihatan memang seumuran ya semangatnya Bang. Oke, Bang bolehlah sedikit, kan ini masih banyak orang yang belum tahu Bengkalis Creative Network atau yang disingkat dengan BCN. Sebetulnya Bengkalis Creative Network ini itu apa Bang? Kalau boleh disampaikan, boleh dijelaskan Bang. Oke, Bengkalis Creative Network ini organisasi yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan peraturan Bupati Bengkalis nomor 71 tahun 2020. Jadi ini adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi kreatif, dan di dalam Bengkalis Creative Network ini melibatkan unsur-unsur, kalau kita menyebutnya dengan multi helix. Jadi artinya ada banyak unsur yang terlibat, mulai dari teman-teman pelaku ekonomi kreatif, komunitas, bisa kita katakan seperti itu, kemudian akademisi, kemudian ada pemerintah, kemudian ada media, kemudian ada agregator, dan kemudian ada bisnis atau dunia usaha. Nah, jadi kemudian ada lagi beberapa penggiat-penggiat dalam bidang kebudayaan, agama dan lain-lain, semuanya kita libatkan. Karena ini BCN harus menjadi sebuah tidak hanya sebuah gerakan pengembangan ekonomi kreatif dalam satu aspek, tapi dia harus bisa menjelma ke seluruh aspek, bisa menjadi sebuah gerakan kebudayaan. Berarti BCN ini Bang bukan bagian dari OPD, bukan berarti Bang ya? Secara struktur kita memang di bawah bidang ekonomi kreatif di Disparbudpora Kabupaten Bengkalis. Karena di bidang pariwisata, tepatnya di bidang pariwisata ada seksi ekonomi kreatif. Jadi leading sektornya di sana. Berarti masih dibantu oleh dinas terkait lah, macam Disparbudpora. Ya, secara struktur di bawah dinas yang membawahi ekonomi kreatif. Dan tetapi juga melibatkan dinas-dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM, kemudian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan tentu Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga itu sendiri. Berarti memang udah terjawab nih. Sebetulnya saya nak nanya juga nih, kan ada beberapa organisasi pemerintah kayak tadi Abang sebut UKM, UKM, terus ada juga Disparbudpora, ada juga dari Satu Pintu tadi. Berarti ini memang kerjasama ya Bang ya? Kalau letak perbedaannya, kan banyak nih yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, termasuk Basnas juga membantu kan? Kayak Basnas tadi, UKM Koperasi, Disparbudpora, terus ada lagi banyak lagi lah organisasi komunitas-komunitas sendiri itu. Mungkin yang membedakan itu adalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Katakanlah misalnya dalam pelaksanaan pembinaan pelaku ekonomi kreatif, mungkin akan di Dinas Kebudayaan Pariwisata, di bidang pariwisata. Kalau misalnya berkaitan dengan pembinaan UMKM, yaitu di Dinas Koperasi dan UMKM. Karena memang
Ekonomi kreatif itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, itu ada 17 subsektor Bang Devra, 17 subsektor. Banyak berarti ini. Banyak. Jadi ada kuliner, fashion, kerajinan, multimedia juga termasuk. Ya, desain komunikasi visual, desain produk, arsitektur, seni pertunjukan, musik, film, animasi, dan fotografi. Ada banyak lagi, 17 subsektor. Tak bisa disebut banget, memang banyak betul berarti. Ya. Ya, kalau teman-teman mungkin mau lihat atau menambah pengetahuan 17 subsektor ini sudah diletak di Instagram. Ya. Instagram BCN kemarin sudah ada di Instagram BCN, kemarin. Bisa lihat undang-undang ekonomi kreatif. Berarti dari BCN ini bukan organisasi yang memberikan bantuan biaya, bukan berarti Bang, bukan ya? Bukan bisa lebih dari situ, bukan? Nah, jadi BCN ini kita menamakannya seperti forum lintas komunitas. Oke. Jadi tadi seperti saya katakan minimal ada 6 unsur tadi, hexahelix atau yang sekarang sedang kita gaungkan multihelix. Jadi multihelix, tidak hanya hexahelix. Artinya tadi kan ada komunitas, ada dunia usaha, ada pemerintah, ada media, ada agregator, kemudian ada ada akademisi, ada 6. Nah, mungkin juga bisa dimasukkan budayawan, agamawan, dan lain-lain. Nah, jadi di forum lintas komunitas ini kita berbicara bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif dari berbagai sudut pandang dan dengan berbagai pendekatan. Nah, jadi secara langsung mungkin BCN saat ini belum memberikan bantuan langsung kepada pelaku ekonomi kreatif, tetapi BCN bisa memfasilitasi bagaimana pelaku ekonomi kreatif ini bisa mendapatkan bantuan, baik itu dalam bentuk katakanlah akses modal atau kemudian bantuan dalam bentuk teknologi yang dibutuhkan, yang kemudian difasilitasi dengan berbagai pihak yang bisa memberikan bantuan. Nah, ini kan Bengkalis Creative Network, Bang ya. Kan ada, berarti kan ini fokusnya tentu ke Kabupaten Bengkalis. Ya. Kalau untuk di daerah lain, Bang, kayak mungkin di Kampar atau di Rohil atau di sekelas Provinsi Riau itu ada juga sejenis ini atau bagaimana, Bang? Ada. Jadi secara nasional mungkin ada juga, Bang. Secara nasional kita bergabung bersama Indonesia Creative Cities Network. Oke. Nah, jadi Indonesia Creative Cities Network atau kita sebut dengan ICCN ini merupakan jejaring komunitas yang memang lahir dari bawah. Lahirnya memang dari komunitas-komunitas, menggelar konferensi, lalu kemudian membentuk yang namanya Indonesia Creative Cities Network. Nah, kalau di Riau ada namanya Badan Riau Creative Network, dan di kabupaten kota di Riau yang sudah terbentuk seperti Rohil, kemudian Pekanbaru, kemudian Pelalawan, dan satu lagi kalau tidak salah yang sedang ingin menggagas Indragiri Hilir. Kira-kira seperti itu. Berarti tak cuma di Bengkalis ya, Bang. Nah, kalau misalnya untuk kawan-kawan yang bergerak di media multimedia nih seperti saya gitu kan. Sejauh yang Abang tahu itu gimana, Bang, peminatnya? Apakah kan multimedia termasuk 16 sektor yang 17 sektor yang masuk. Apakah 17 sektor ini harus dimiliki di Bengkalis atau apa yang menjadi konsentrasi utama dari BCN, Bang? Oke. Ini menarik, Bang Devra. Jadi kalau bicara arah pengembangan ekonomi kreatif, secara kan banyak nih, Bang, ya? Banyak. Jadi kalau bicara tentang arah pengembangan ekonomi kreatif, kemudian secara lebih sempit, lebih kecil, misalnya arah pengembangan Bengkalis Creative Network, dapat saya katakan seperti ini. Hari ini yang potensial itu rata-rata termasuk di Kabupaten Bengkalis itu 3 subsektor, kerajinan, kuliner, fashion. Nah, kemudian kalau di Bengkalis ini ada subsektor-subsektor yang memang potensial dan sangat berkembang sejak dulu, seperti musik. Musik. Kemudian sekarang sudah banyak sumber daya manusia dalam bidang desain komunikasi visual. Nah, termasuk multimedia, pembuatan film, animasi, video, ini sudah banyak SDM-nya. Nah, kemudian berangkat dari kondisi yang ada ini, kami memiliki satu pemikiran bagaimana membangun sebuah kolaborasi antar atau lintas subsektor.
Nah, karena bagi yang memiliki atau yang bisa memproduksi sebuah produk ekonomi kreatif dalam bidang kuliner, fashion dan kerajinan, ini kan belum tentu mereka memiliki kemampuan untuk bisa membuat media promosi yang menarik, yang bisa membuat jangkauan pemasaran yang lebih luas. Nah, oleh karena itu ini bisa dikolaborasikan, kolaborasi lintas sektor. Nah, artinya dari pelaku ekonomi kreatif di subsektor yang satu dengan pelaku ekonomi kreatif di subsektor yang lainnya, ini bisa dikolaborasikan untuk memperkuat promosi, pemasaran, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha mereka. Kalau kita berbicara lebih jauh, memang ekonomi kreatif ini kayak apa ya, angin segar lah untuk anak-anak muda sekarang kan. Karena tidak hanya menambah pundi-pundi untuk mereka, dan itu juga membuka kemungkinan untuk lowongan pekerjaan baru kan Bang. Nah, kalau untuk di tingkat siswa, itu saya kemarin ada lihat story WA Bang, datang ke SMK. Itu apakah dalam rangka juga mengembangkan kemampuan anak-anak ini nanti bisa menjadi salah satu pilihan meneruskan hidup mereka, atau gimana Bang itu? Kalau kehadiran saya di SMK Negeri 1 Bengkalis itu atas undangan SMK Negeri 1 Bengkalis, karena memang alhamdulillah informasi yang kami dapatkan di SMK Negeri 1 Bengkalis ini ada jurusan Desain Komunikasi Visual, Bang Defra. Sudah ada jurusan DKV. Dan itu jurusan DKV itu sudah jalan lebih kurang 3 tahun. Sudah ada 3 angkatan. Tahun ini akan lulus 1 angkatan. Kemudian mereka juga ada jurusan arsitektur di tingkat menengah atas. Nah, jadi karena arsitektur dan desain komunikasi visual ini masuk dalam subsektor ekonomi kreatif, maka kemarin kita diundang untuk memberikan mentransfer pengetahuan, pengalaman untuk jurusan DKV kepada adik-adik siswa kelas 2, kelas 11 kalau sekarang. Kelas 11 di jurusan DKV SMK Negeri 1. Nah, kita sangat berbahagia melihat SMK Negeri 1 Bengkalis memiliki jurusan DKV, karena ini menjadi bagian yang sangat penting, karena nanti lulusannya tentu diharapkan akan menjadi penyumbang sumber daya manusia yang unggul dan kompeten di bidang DKV. Karena bidang DKV ini sangat penting. Seluruh subsektor ekonomi kreatif ini membutuhkan DKV sebagai alat promosi juga Bang, sebagai sebuah subsektor yang mampu memberikan memperluas jangkauan promosi, pemasaran, dan lain sebagainya. Betul sih Bang. Nah, kira-kira seperti itu. Iya sih, kalau untuk bicara tentang DKV, desain komunikasi visual, saya masih banyak melihat para pelaku UMKM lah ya, para pelaku ekonomi kreatif. Memang mereka udah bisa bikin poster nih Bang, tapi posternya itu masih kalau bahasa orang-orang TikTok nih, zaman Majapahit kan, karena udah nggak Gen Z lah ibaratnya gitu kan. Dan memang betul sih yang Abang sampaikan, desain komunikasi visual menjadi hal yang sangat dibutuhkan sebagai alat promosi. Bahkan begini, seorang presiden dia tidak akan bisa menjangkau 260 juta jiwa untuk menyampaikan apa yang akan ingin dilakukannya, dan apa yang akan dilakukannya, dan apa yang sedang dilakukannya. Nah, atau apa yang sudah dilakukannya. Dengan teknologi, dengan teknik-teknik yang diajarkan, mulai dari seni, kemudian pemanfaatan teknologi melalui desain komunikasi visual, ini bisa tersampaikan secara efektif. Kira-kira seperti itu. Begitu juga dalam pemasaran produk dan lain sebagainya. Nah, menyinggung tadi apa yang disampaikan Bang Defra, ekonomi kreatif ini saat ini selain sebagai primadona, ini memang harapan. Selagi manusia hidup, selagi manusia memiliki ide dan kreativitas, selama itu manusia bisa produktif dan bisa memberikan sumbangan bagi perekonomian daerah, perekonomian negara. Kira-kira seperti itu. Oh, memang sih. Ya, termasuk kuliner tadi, termasuk ini juga Bang ya? Ya, termasuk subsektor ekonomi. Nah, berbicara kuliner, ini kita juga ada salah satu kuliner nih. Bolehlah masuk Bang Fir. Masuk Bang. Keren, ini dari Talachia Bang. Talachia Coffee Shop. Dan ini juga termasuk ekonomi kreatif juga Bang, kalau itu kan. Ini di bidang kuliner. Oke, terima kasih Bang. Sip, makasih. Ini kalau Talachia peduli seperti ini, insya Allah
makin maju ekonomi kreatif Kabupaten Bengkalis. Jadi teman-teman, Talachia Coffee Shop ini merupakan salah satu coffee shop yang ada di Bengkalis dengan berbagai macam menu minuman, dan tak hanya minuman sebenarnya, ada juga cemilan yang terletak di Jalan Pramuka di Desa Senggoro, tepat di depan SDN 50 Bengkalis, dan tempatnya estetik Bang. Cocok betul untuk kawan-kawan yang mahasiswa, pelajar menghabiskan waktu kayak membaca buku, belajar, dan ya teman-teman silahkan nikmati. Kayak saya sekarang ini paling suka matcha, abang kopi susu Kopi susu. Kopi susu kalau Talachia. Kalau orang sekarang nyebut bukan kopi susu bang, kopi milk. Kopi milk. Beda sekali kesannya. Silakan diwakili. Jadi teman-teman segera kunjungi Talachia Coffee Shop dan rasakan seteguk kenikmatan dari setiap minuman yang kalian rasakan. Dan ya, Talachia Coffee Shop tatkala bercerita. Oke, lanjut lagi bang. Nah kalau kita lihat lah kalau di Bengkalis, dari ranah Bengkalis ini kan coffee shop ini sekarang banyak bang ya kan, jadi salah satu primadona juga untuk orang tertarik membangun usaha-usaha seperti ini. Nah kalau peran dari BCN sendiri bang, macam mana bang kalau lihat macam ini bang, coffee shop ini bang? Oke. Yang pertama kita melihat industri kopi di Bengkalis ini juga sebenarnya menjanjikan, karena beberapa teman-teman sudah melakukan riset soal itu. Nah kemudian dengan banyaknya coffee shop yang bertumbuh hari ini, mudah-mudahan ke depan juga bisa melakukan sebuah penelitian, sebuah pengembangan atau sebuah eksperimen bagaimana mengeksplor kopi khas Bengkalis. Dan kalau seandainya itu bisa dilakukan, saya kira ini juga bisa memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Nah, bagi teman-teman pelaku usaha di bidang kopi shop, mudah-mudahan usahanya makin maju, usahanya makin besar, dan bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan. Amin. Dan ini merupakan salah satu kolaborasi nih dari Devra Asrianda ya, dari saya dengan Talachia Coffee Shop, sama-sama untuk membangun ekonomi yang lebih baik gitu, bang. Amin, amin. Kalau dalam waktu dekat bang, program yang menjadi tujuan, program yang ingin lagi dilaksanakan oleh BCN ini apa bang? Boleh diceritakan bang? Di awal ketika kami diberikan kepercayaan oleh Bupati Bengkalis. Ini tahun 2020 bang ya BCN dibangun ya? 2020 perbubnya, kemudian SK pengangkatan pengurusnya di 2022, Devra 2022 bulan Juni. Jadi dari awal kami diberikan kepercayaan memimpin BCN, kami bersama teman-teman sudah berdiskusi, ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah soal peningkatan atau pengembangan sumber daya manusia. Itu kita melakukan beberapa workshop. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pengembangan promosi dan pemasaran, karena ini adalah amanat dari peraturan Bupati itu sendiri. Dan yang ketiga adalah membangun kolaborasi lintas sektor, bagaimana memberikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak bagi keberlanjutan program-program pengembangan ekonomi kreatif. Nah, berbicara soal peningkatan sumber daya manusia, ini kami sedang selain melakukan workshop-workshop juga sedang ingin mendorong agar pemerintah menyediakan yang namanya Creative Hub atau pusat kreatif. Nah, kemudian kalau bicara jangkauan pemasaran, kami sudah melakukan kerjasama dengan PT Nadira Napoleon Pekanbaru, pusat oleh-oleh, untuk kerjasama pemasaran produk dalam bidang kerajinan, fashion, dan kuliner. Nah, kalau bicara soal kolaborasi lintas sektor dalam memberikan dampak ekonomi, sosial, dan keberlanjutan program, kami menyelenggarakan beberapa event, salah satunya yang kami sebut dengan Ekraforia, atau lebih kita maknai sebagai Hari Raya Komunitas. Dan ini sedang ingin kita dorong agar bisa memberikan dampak bagi terbangunnya sebuah ekosistem, terbangunnya sebuah kolaborasi untuk pengembangan ekonomi kreatif. Akhirnya ini yang menjadi fokus dari BCN di masa-masa awal pendirian ini.
apakah abang ini maju, maksudnya menjadi ketua BCN ini dalam rangka abang juga punya pengalaman di bidang ekonomi kreatif atau bagaimana bang? Ya, Boleh cerita lah saya sedikit, Bang. pada saat usia SMA, SMP, musisi. Oh musisi, oke. Kemudian selain bermain di musik modern, juga saya terlibat dalam sanggar-sanggar kesenian tradisi, dan saya memiliki hobi di bidang musik. Nah, jadi saya melihat, saya pernah menjadi 3 besar drummer terbaik waktu Soundernalin di Pekanbaru pada tahun 2006. Jadi ketika itu saya yang datang dari daerah secara otodidak bermain drum, berhadapan dengan drummer-drummer yang memang memiliki skill, yang sudah belajar, kursus dan lain sebagainya. Di situ kemudian memang saya tidak berhasil lolos menjadi drummer terbaik, hanya sampai 3 besar. Wah, itu udah luar biasa loh bang. Iya, boleh lah. Boleh lah itu. Jadi dari situ saya memiliki satu keprihatinan bahwa di daerah kita ini potensi banyak sih orang-orang sumber daya manusia ada sangat melimpah, kompeten dan wadah yang mungkin kurang bang, tidak kalah saing. Tetapi mungkin karena ini persoalan siapa duluan mengakses informasi, siapa yang duluan mengakses teknologi atau yang berkaitan dengan pengembangan, maka dia yang akan bisa berkembang. Nah, jadi lalu kemudian dalam perjalanannya setelah beberapa waktu belakangan, saya bersama teman-teman berdiskusi bahwa kita harus mendorong pembentukan organisasi yang difasilitasi oleh pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif. Lalu kemudian dari diskusi-diskusi itu berkembang, saya jadi ingat ketika membaca tentang ekonomi kreatif, salah satunya ada subsektor musik, seni pertunjukan. Nah, ini mengingatkan saya bahwa memang kita perlu berjuang bersama-sama untuk bisa meningkatkan potensi yang ada. Nah, jadi dengan kemudian bersama kawan-kawan, saya didorong untuk menjadi ketua BCN dan kemudian disetujui oleh Bupati Bengkalis. Ini menjadi penambah semangat bagi saya untuk berjuang bagi kepentingan daerah, kepentingan seluruh masyarakat, kepentingan teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Bagaimana kita menghadirkan stimulus atau menghadirkan instrumen yang memang diperlukan, equipment yang memang diperlukan oleh teman-teman pelaku ekonomi kreatif dari seluruh subsektor atau beberapa subsektor yang memang potensial, yang kemudian bisa memberikan dampak loncatan bagi peningkatan karya, bagi peningkatan jangkauan promosi dan pemasaran produk, dan peningkatan dalam bidang lainnya dalam konteks mengembangkan usaha atau mengembangkan apa yang sedang kawan-kawan jalani hari ini atau yang kawan-kawan kembangkan hari ini. Yang menarik sekarang nih bang, ini kan abang kan sangat berkeinginan untuk memajukan ekonomi kreatif di Bengkalis. Apakah visi ini akan abang bawa nantinya? Kan abang setahu saya nih sekarang nih saya lihat ada beberapa poster lah di sosial media, abang juga ikut turut andil di pemilu tahun 2024. Apakah itu menjadi visi yang menjadi visi yang akan membawa juga nanti atau bagaimana bang? Oke. Jadi begini Bang Devra, kalau di politik ini saya ini memang hobi politik. Memang hobi. Saya itu sudah mulai tertarik dengan politik sejak tahun 2006. Dan sudah mengikuti pemilu dari 2009. Oh, udah. Ini bukan pertama kali, Bang? Bukan pertama. 2009 saya pernah maju sebagai caleg provinsi. 2014 saya pernah maju sebagai caleg kabupaten, tetapi tidak di Dapil Bengkalis 1. Di daerah pemilihan Bengkalis 3, waktu itu Kecamatan Pinggir. 2019 saya tidak maju karena satu dan lain hal. Kemudian 2024 saya memasang niat untuk maju. Nah, bagi saya politik ini adalah jalan untuk bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi kepentingan masyarakat. Nah, kalau berbicara soal keikutsertaan saya di politik, ini memang sudah menjadi bagian dari saya sebelum saya menjadi ketua BCN memang. Sebelum saya menjadi ketua BCN. Jadi
saya tetap akan memilah mana yang kemudian menjadi urusannya BCN dan mana yang kemudian menjadi urusan saya dalam bidang politik. Tetapi apa yang saya lakukan di BCN dalam pengembangan ekonomi kreatif, misalnya dengan menghadirkan Creative Hub, karena ini sangat penting untuk mensupport kreativitas teman-teman, dan dalam bidang-bidang aspek-aspek lainnya dalam bidang-bidang pengembangan ekonomi kreatif, tentu menjadi bagian dari ikhtiar ketika memang saya dipercaya masyarakat untuk menjadi anggota DPRD. Jadi dan saya punya satu kata-kata nih untuk teman-teman kata-kata hari ini lah kreatif ya. Lanjut Bang. Jadi kalau memang ada orang yang dari komunitas yang kemudian memang sudah berkecimpung di dalam dunia politik, ya kenapa tidak diberikan kesempatan daripada nanti komunitas menjadi komoditas. Nah, kira-kira seperti itu. Iya betul Bang. Lanjut Bang, minum Bang. Ini kalau kita ngobrol aja nih tanpa minumnya seret. Baik Pak. Memang Talachia ini luar biasa betul Bang ya. Dan ini jadi nikmat ya. Jadi salah satu inspirasi lah untuk orang-orang, kan banyak orang yang dapat inspirasi dengan ngopi. Jadi Talachia ini menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman menambah inspirasi. Iya betul. Di sore hari yang tenang, terus di sini juga nyaman. Estetik, jadi tempat foto juga enak, dan teman-teman bisa langsung ke sini ke Talachia Coffee Shop. Dan seperti yang saya sampaikan, di Jalan Pramuka, tepat di depan SDN 50 Bengkalis. Oke Bang, ada yang menarik Bang yang menjadi sekarang nih jadi headline lah ibaratnya. Ekonomi kreatif ingin digitalisasi, kan lagi getol nih kan. Digitalisasi. Ini untuk digitalisasi ini Bang, tahapnya sudah sampai mana Bang? Dan apa yang sudah dilakukan untuk digitalisasi? Termasuk dari kemarin ada Ekrapansi. Ekrapansi. Itu bagaimana Bang? Ya, digitalisasi ini akan membantu setiap usaha yang dilakukan pada sektor bisnis untuk bisa lebih cepat berkembang. Misalnya dalam pencatatan keuangan, kemudian dalam transaksi pembayaran, kemudian dalam pelaporan dan lain sebagainya, termasuk dalam promosi dan pemasaran. Jadi bagi saya, menurut saya, ekonomi kreatif memang sudah harus segera bertransformasi, go digital, karena ini akan sangat membantu dalam pengembangan bisnis, terutama mungkin dalam aspek keuangan. Jadi dengan kita go digital, tidak tertutup kemungkinan kita memiliki laporan keuangan yang baik, dan kemudian ini juga bisa akan mendatangkan atau memudahkan bagi pelaku usaha atau unit usaha untuk mendapatkan stimulus, apakah dalam bentuk kredit modal atau dalam bentuk bantuan yang lainnya dari lembaga-lembaga yang akan memberikan stimulus. Oke. Kalau digitalisasi ini kan memang sekarang lagi panik nih Bang. Bisa dibilang lah, kemarin kayak ada penutupan TikTok tadi kemarin itu kan tentang TikTok Shop, terus juga katanya ini berpengaruh pada UMKM yang non online. Ada nggak Bang? Mungkin ini inspirasi saya Bang yang mungkin bisa bisa direalisasikan. Kayak saya lihat di beberapa pasar Bengkalis sekarang Bang, itu mulai sepi. Mungkin karena kemudahan orang efisiensi untuk membeli secara online. Nah, yang sekarang saya pikirkan tuh Bang apakah mungkin bisa dari pemerintah atau siapalah yang bisa bergerak membuat satu aplikasi yang khusus untuk wilayah Kabupaten Bengkalis. Jadi para pelaku UMKM ini bisa punya toko dari aplikasi ini, dan orang Bengkalis juga bisa membeli dengan mudah dari aplikasi ini. Ini kan jadi satu kemudahan lah ibaratnya. Mungkin bisa dibantu dari mahasiswa politeknik, kebetulan kan ada juga tuh banyak jurusan kayak RPL. Itu udah ada obrolan itu atau belum Bang? Atau mungkin satu inspirasi yang bagus juga. Gimana Bang? Baik, saya memulainya dari sini Bang Devra. Kenapa tadi saya menyinggung soal Creative Hub? Jadi saya baru pulang dari Bandung dan Jakarta nih. Tapi bukan jalan-jalan. Bukan jalan-jalan. Kita melakukan kunjungan ke ICCN, kemudian ke Bandung Creative Hub dan Jakarta Creative Hub.
Jadi dari kunjungan tadi, saya melihat dan ada beberapa daerah yang juga sudah menyediakan Creative Hub. Ini spiritnya adalah bagaimana menyediakan sarana dan prasarana untuk para pelaku UMKM dan para pelaku kreatif ini bisa tersedia keperluan perlengkapan equipment dalam mengeksplorasi atau mengembangkan ide-ide kreatif. Nah, berkaitan dengan fenomena seperti di TikTok Shop yang kemudian merugikan pedagang yang berdagang secara offline. Saya kira ini kita tidak ada keberpihakan di satu sisi dan tidak memberikan simpati kepada sisi yang lain. Tapi saya melihat begini, seluruh kita hari ini, terutama yang bergerak di sektor bisnis, saya kira memang sudah saatnya bertransformasi ke go digital. Namun kan kita memahami nih, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar atau menjadi ahli dalam bidang tertentu, seperti misalnya desain komunikasi visual atau dalam mengembangkan aplikasi-aplikasi penjualan secara online. Nah, oleh karenanya Creative Hub ini semangatnya adalah bagaimana bisa mengajak atau menyediakan fasilitas sehingga seluruh pelaku UMKM dan pelaku kreatif ini bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ini secara gratis untuk mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki. Nah, mungkin perumpamaannya ada satu pedagang offline yang mereka memiliki keterbatasan untuk mempelajari atau belajar mengembangkan kemampuan dalam bidang teknologi. Misalnya desain komunikasi visual atau desain produk atau pembuatan aplikasi. Nah, saya lihat di Creative Hub yang ada di beberapa daerah tadi, ini memang disediakan oleh pemerintah daerah, oleh negara, dan ada juga bekerja sama dengan perusahaan melalui CSR. Nah, ketika ini tersedia, maka masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tadi untuk belajar, mengembangkan kemampuan dan lain sebagainya. Nah, sehingga fenomena-fenomena persaingan bisnis antara offline dan online ini dapat diatasi. Dapat diredam lah. Dapat diatasi, sehingga semuanya memiliki satu saat nanti, semuanya akan memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi. Nah, jadi situ. Nah, jadi di hulunya menurut saya adalah bagaimana hari ini pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, ini bagaimana membangun sebuah kolaborasi dengan dunia usaha, dengan komunitas, dengan akademi, kemudian dengan agregator dan seluruh pihak yang berkepentingan atau yang memiliki berkompeten dalam bidang ini atau yang terkait dalam bidang ini berkolaborasi bagaimana menyediakan Creative Hub ini sesuai dengan levelnya. Kalau di desa mungkin apa yang bisa disediakan, di kabupaten seperti apa, di provinsi seperti apa, atau mungkin disediakan di kabupaten Creative Hub-nya, tetapi ini seluruhnya mensupport agar baik tingkat desa, kecamatan, bisa ke sana. Nah, sehingga ketika fasilitas ini tersedia, semua orang bisa memanfaatkannya dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. Dan saya kira ini adalah jalan untuk semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang digitalisasi, dalam bidang pengembangan produk dan pemasaran secara digital. Sehingga inilah hulunya yang kemudian bisa menciptakan persaingan yang sama, kompetisi yang setara, dan nanti fenomena seperti TikTok Shop ini akan dapat diatasi. Berarti memang sekarang nih BCN lagi mengusahakan terbentuknya hub. Nah, kami mohon doanya Bang Defra, kami mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekalis, kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dan yang berwenang untuk bisa memberikan dukungan untuk menyediakan Bengkalis Creative Hub. Karena dengan adanya Bengkalis Creative Hub, kami meyakini potensi yang dimiliki oleh anak-anak muda, yang dimiliki oleh pelaku kreatif, yang dimiliki oleh para pelaku UMKM kita, ini akan mendapatkan fasilitas untuk mengembangkan jangkauan promosi, pemasaran, atau mengembangkan ide, kreativitas, sehingga bisa memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri sebagai pelaku
dan juga bisa berdampak sosial, bisa berdampak secara ekonomi bagi daerah, dan berdampak secara berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi kreatif dan perekonomian daerah. Oke. Semoga aja apa yang Abang sampaikan tadi dan apa yang sedang direncanakan oleh Bengkalis Creative Network itu bisa terrealisasi, Bang. Amin, amin. Ya, karena kan dampaknya itu juga bisa baik gitu, baik dari segi sosial, kebudayaan maupun dari segi ekonomi gitu. Amin, amin, amin. Semoga amin. bisa direalisasikan, dan seperti yang selalu Bang Riza katakan di sosial medianya itu, Ya. Siapapun itu, siapapun yang memiliki ekonomi apapun itu, mari berkolaborasi. Mari berkolaborasi. Oke, itu sangat apa yang menginspiratif betul, Bang, kata-kata tuh, Bang. Jadi Bang Devra, sekarang ini era kolaborasi. Betul, Bang. Daripada Sekarang, bersaing, Bang, ya. Daripada bersaing, Lebih baik bersaing boleh, bersaing boleh, tapi oke. kita tetap menjaga silaturahmi. Betul. Tapi ini era kolaborasi. Artinya begini, kalau pemerintah dia bisa bikin dari sisi apa, komunitas bisa bikin sesuatu dari sisi yang mana. Oke, sesuai. Kemudian dunia usaha, akademisi dan lain-lain, semua harus bisa menyatukan potensi yang ada, sumber daya yang ada, untuk melakukan sesuatu yang arahnya itu adalah bagaimana memajukan perekonomian daerah, perekonomian negara, dan bisa memajukan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oke, siap. Makasih banyak, Bang. Ini memang banyak betul ilmunya nih. Kita udah ngobrol-ngobrol panjang ini, dan semoga apa yang diharapkan lagi tadi kan bisa terwujud, bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Dan amin. Semoga para pelaku usaha, para pelaku UMKM, ekonomi kreatif bisa menjadi lebih baik ke depannya setelah mendapat ilmu tadi luar biasa loh ini. Amin. Dan terima kasih juga, Bang, sudah mau duduk ngobrol berdua, Bang. Terima semoga kasih apa yang Bang, semoga apa yang Bang rencanakan bisa terwujud, dan semoga bisa duduk. Amin, amin. Semoga bisa duduk. Oke, terima kasih sudah menonton, teman-teman, dan ya semoga ini video bermanfaat, dan jangan lupa sebarkan ke seluruhnya. Dan ya, saya Devra Asrianda, sampai jumpa.